Man kanatid dunya hammahu. Hammun itu teman-teman termasuk juga kegelisahan pikiran. Bangun tidur tuh udah gelisah gitu, mikirkan dunia, mikirkan dunia. Farraqallahu alaihi amrahu. Allah cerai-beraikan semua urusannya. Jadi ketika kita pengen menyelesaikan urusan dunia itu, kok enggak selesai-selesai gitu. Nah ternyata masalahnya tuh bukan di bukan di masalah teknis. Kendala kita tuh kendala di obsesi, cita-cita. Kalau bahasa yang mudah tuh niatnya apa gitu. Teman-teman ketika kita pengen pengen ngejar-ngejar dunia tuh, tahu enggak? Dunia tuh persis kayak bayang-bayang gitu. Kita kejar-kejar gitu tuh, enggak dapat-dapat, dia malah tambah lari. Nah, kalau mau naklukkan dunia tuh balik arah. Melihatlah ke sumber cahaya. Dari mana cahayanya? Dari situ. Antum balik ke sana. Maka bayangan antum enggak punya pilihan lain kecuali mengikuti antum. Nah, dunia tuh persis kayak bayang-bayang. Persis. Farraqallahu alaihi amrohu itu masuk ke ayat tadi lan tanalul birro. Tidak akan pernah dapat yang namanya albir. Albir itu kebaikan-kebaikan. Di dalamnya ada apa? Ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada keberkahan, ada keistiqomahan, ada buah-buah dari hasanat yang banyak. Jadi lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu teman-teman sebenarnya mengajarkan kepada kita apa sih yang udah aku berikan gitu. Kalau teman-teman masih ada terpikir atau terlintas aku dapat apa, sorry to say, betul-betul minta maaf lahir batin, teman-teman lambat nanti progres hidupnya. Maka yang dilatih itu bukan orang kaya tapi mental kaya. Caranya nanti Allah bukakan. Antum beli barang yang tadi saya bilang di pasar tengah, middle market. Itu barang-barang second. Terus antum cuci. Ada kancingnya lepas satu misalnya gitu. Tengok di bagian dalam sininya ada kancing serapnya. Jahit, betul kan? Habis itu cuci baik-baik, kasih plastik. Lalu dilihat, ini cocok ukuran siapa ya? Oh si fulan cocok ukuran ini nih. Dah ketemu kasih bang untuk abang bang. Pakai ya bang ya. Mudah-mudahan abang berkenan bang. Itu mental lantanalul birro tuh. Latih. Tapi kalau abang kakak ayah bunda berpikirnya aku dapat apa. Atau mungkin kita berpikir gini. Orang yang mau aku kasih ini banyak duit kok. Orang yang mau aku duit nih banyak. Bukan masalah duitnya banyak atau enggak. Bukan masalah itu. Kau bukan berurusan sama dia. Kau sedang berurusan sama yang punya langit. Maka mental kaya nih teman-teman. Harus dilatih dan dipaksa. Apa? Nih 2 kata kuncinya. Mental kaya. Apa nomor 1? Dilatih. Yang kedua dipaksa. Pejam mata kalau kata orang Melayu. Pejam mata. Enak? Enggak. Atau bayang-bayang nanti tuh setan ngacau. Allah sayangnya ini itu. Aslinya pun tak ada gak wah. Aslinya pun tak ada. Kita lihat lagi hadisnya. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Allah pisahkan, cerai-beraikan. Berarti urusan yang harusnya bisa selesai di Sungai Jawi, harus ke Sungai Rengas sana. Harusnya tuh ngurus tanah, misalnya ke BPN, ngurus sertifikat tuh selesai 1 minggu.
Ndak, kata Allah, sebulan lebih ndak selesai, setahun lebih tak selesai. Harusnya udah beres, kok ndak selesai? Ada aja sangkutnya. Masalah font lah, masalah inilah, masalah itulah. Allah ribetkan urusannya. Farraqallahu alaihi amrohu. Farraqallah itu menunjukkan bahwasanya Allah ndak selesaikan urusannya. Yang punya bisnis. Waktu perkenalan di atas panggung keren. Saya owner dari sebuah perusahaan bisnis ini dengan cabang sekian. Oh, di atas panggung, turun panggung ketemu sama saya sini, saya ngajak ngobrol. Saya nanya 2-3 pertanyaan ya, nangis tuh. Hehe, saya bilang, banyak cabangnya ya? Iya, alhamdulillah Pak Ustaz. Subsidi silang kan? Langsung diam. Ya, maksudnya gimana Ustaz? Iya, saya bilang ada 1-2 cabang yang dominan, sisanya pasti subsidi silang, babak belur. Ada fraud kan? Ada gagal produksi kan? Ada stok numpuk kan? Ada ini. Kok Ustaz tahu semuanya? Ya. Gimana rasanya? Ada tagihan supplier kan? Ada tagihan ini kan? Ada tagihan itu kan? Waduh. Pusing. Abang kakak ayah bunda yang baik, yang dirahmati Allah. Farraqallahu alaihi amrohu tuh ndak usah dilawan. Kalau sudah kerasa gitu urusan kita nih kok kayaknya ribet gitu, cepat-cepat duduk sebentar, tunggu sebentar, muhasabah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok urusan aku ndak beres-beres nih ya? Teman-teman ngerasa urusan-urusan itu kok terkesan tercerai-berai, nah cepat-cepat ngecek, aku sebelum ngerintis ini nih, apa ya tujuannya ya? Kok kayaknya ada terus gitu, sandungan tuh ada terus gitu. Nah ini nih tanda, farraqallahu alaihi amrohu. Cek masjid. Jauh enggak jarak aku dengan masjid. Cek subuh, berkualitas enggak subuh aku nih. Cek Quran, udah bisa belum? Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Tak selesai rupanya masalah dengan dunia nih. Ketika salah ngeletakkan dunia, teman-teman, dunia diletakkan di hati, sepatu mahal diletakkan di hati, habis. Ja'ala faqrahu baina ainaihi. Apa itu ja'ala faqrahu baina ainaihi? Allah kasih kemiskinan itu ada di pelupuk matanya. Bukan di hatinya, di pelupuk mata. Maka dia akan mandang orang lain lebih bagus, orang lain lebih hebat, orang lain lebih keren. Orang lain tuh lebih beruntung hidupnya, aku nih sengsara, aku nih susah. Dan Allah cabut dari dalam hatinya rasa cukup. Berapapun, apapun hilang. Maka teman-teman, al-qanaah, rasa cukup itu kita yang harus tentukan dulu di awal. Segini titik cukup aku. Segini makanan aku nih, standar aku makan. Segini cara aku berpakaian. Begini aku nempatkan waktunya. Begini. Tentukan titik cukup. Sampai di level, oh oke, ini udah pas, ini udah cukup. Fungsi atau gengsi itu jauh beda. Teman-teman beli fungsi atau beli gengsi? Hah? Iya ke? Terus nanti antum lihat orang pakai barang-barang mahal, antum bilang, wah itu. Nah, dia pakai barang-barang yang mahal begitu tuh untuk jadi fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk simbol izzah. Fungsinya untuk jadi bisa connect. Karena ada orang-orang tuh memang ya susah. Seperti saya pernah cerita analogi motor besar. Kalau mau masuk ke mereka, saya harus pakai motor yang sama. Karena kalau pakai Honda Beat, tak masuk. Dan yang lebih sering pakai motor siapa sih sebenarnya? Di pondok ini coba tanya.
Saya atau SPA, santri-santri? Siapa yang sering pakai? Nah, tahu kan? Motor, mobil, kawan-kawan semua yang pakai. Karena ini konsep di pondok ini sama-sama merasakan. Bukan sama rasa, bukan. Di pondok ini konsepnya sama-sama merasakan, itulah Islam. Jadi punya Alphard beberapa biji, punya ada Velfire, ada mobil apa, enggak ada yang ngerasa bangga gitu kan, udah tahu bukan punya aku. Tapi kata-kata bukan punya aku nih, ya kan? Bukan punya aku nih, bahaya juga ketika mentalnya tuh pakai rusak diam. Ah, ini yang kita ajak perang. Betul-betul saya selesaikan. Tak ada ampun. Mental-mental pecundang, pengecut. Minjam mau, ngisi tak mau. Ada kan gitu kan? Ada enggak? Tahu-tahu udah kedip-kedip ya motor kita. Enggak ada tuh bilang-bilang makasih. Antum latihan dari ngisikan bensin motor kawan. Pinjam ya sebentar ya ke depan ya. Nanti isikan 10.000, 20.000. Saya teman-teman latihannya begitu. Ngisikan 10.000, 20.000. Nggak perlu ada orang ngomongkan ke antum tuh. Tolong isikan ya. Nggak perlu, antum sudah punya auto sensor. Oh, balik dalam kondisi bersih. Itu cara kita nunjukkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Nggak ada urusan, demi Allah. Buang jauh-jauh pikiran aku sama manusia. Nggak ada. Akad antum bukan sama makhluk. Sekali lagi ya, catat baik-baik, tulis besar-besar gitu. Akad antum bukan sama makhluk. Akad antum bukan sama makhluk. Akad antum sama siapa? Sama Allah langsung, direct. Akad antum sama Allah. Jangan pernah ngeletakkan akad sama manusia. Kenapa? Udah pasti? Udah pasti? Udah tahu jawabannya. Udah pasti kecewa. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Jadi teman-teman, orang punya mobil, dia punya mobil juga. Tapi ya gitu-gitulah rasa mobilnya. Orang punya motor, ente punya motor juga, tapi ya gitu-gitu ya rasanya. Nggak ada keberlimpahan, apa? Keberlimpahan tuh nggak ada. Dari segi jumlah, kualitas mental. Nih, catat ya. Ada namanya keberlimpahan. Jumlah, terus kualitas, terus apa tadi saya sebut? Keberlimpahan tuh minimal 3. JKM. Keberlimpahan dalam hal jumlah, keberlimpahan dalam bentuk kualitas, keberlimpahan dalam bentuk manfaat. Jadi uangnya sama, mobilnya sama, tapi rasanya beda. Barang yang di tangan antum terasa lebih banyak jumlahnya. Itu yang kata mama saya, masak tuh kalau untuk orang banyak cukup, kalaupun mau dibungkus-bungkuskan masih ada sisa. Pernah dengar kayak gitu? Kita ngundang orang makan ke rumah kita. Terus lauk tuh yang datang ramai gitu. Terus kayak tak habis gitu. Balik-balik tuh masih bungkus. Nah itu namanya keberlimpahan. Keberlimpahan. Berkah berlimpah kalau bahasanya To'iyah itu kan selalu tuh.
berkah berlimpah. Hadis ini teman-teman terasa sangat relevan dengan apa yang kita alami hari ini. Ketika ngelihat orang punya uang triliunan, tidak bisa dia beli yang namanya kesembuhan. Dia bisa beli obat, dia bisa bayar dokter terbaik, tapi Allah takdirkan dia terbaring di rumah sakit. Di situ kita baru paham bahwasanya ada kekuatan yang lebih kuat, lebih dahsyat. Dunia yang mati-matian kita kejar dan kita pengen letakkan di hati kita tuh ternyata sedikit pun tidak menolong kita. Maka teman-teman, supaya tidak kena tipu sama dunia ini, jangan letakkan dia di hati, letakkan di tangan. Saya ketemu sama banyak orang pengusaha suami istri soleh-soleh, geser duit tuh gampang aja. Saya bilang pantas Allah kasih kemuliaan hidupnya, karena duitnya tidak di hati, duitnya di tangan. Wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang dunianya adalah dunia jadi tujuannya. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan. Sekarang kita ganti barang siapa yang akhirat menjadi tujuan. Siapa yang akhiratnya jadi tujuan? Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Apa? Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Jama'allahu amrahu. Urusan antum yang harusnya selesai dalam 3 hari, diselesaikan Allah 1 hari. Urusan yang 1 hari diselesaikan 1 jam. Jama'allahu amrohu. Antum dalam 1 hari bisa menyelesaikan banyak urusan. Sebelum zuhur 3, ba'da zuhur 2, ba'da asar 2, malam ada lagi urusan 2. 3, 2, 2, 2. Tidur istirahat. Dulu saya memandang ini nih kayak apa? Kayak apa sih? Kayak bertanya-tanya gitu. Iya ke? Benar gak sih gini gitu. Tapi setelah saya coba praktek tadi kan, dilatih dan dipaksa. Bagaimana obsesi itu menjadi obsesi, saya bisa ngasih apa, saya bisa memberi apa, saya bisa bantu apa, saya bisa support apa, saya bisa nyampaikan kalimat apa. Jadi kalaupun saya misalnya pas tak bawa duit, tak bawa apa gitu ya, itu tinggal otak tuh mikir, kata-kata apa nih, omongan apa yang bisa kira-kira jumpa sebentar aku bisa kasih untuk dia, ngasih dia semangat. Ya sekedar sampai jumpa di Baitullah ya kak ya, mudah-mudahan kakak sehat, panjang umur, murah rezeki, diberangkatkan Allah ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Dia diam dulu. Makasih bang. Ustadz makasih. Kan bingung tuh. Jama'allahu amrohu teman-teman. Itu urusan yang antum harusnya selesai dalam waktu 2 hari, 3 hari. Diselesaikan Allah dalam waktu 1 hari, 1 jam. Mudah betul. Selesai beres. Sambil jalan, sambil survei, sambil juga rapat. Sambil koordinasi. Itu Allah bikin waktu antum efektif, efisien. Jangan dikira antum bilang, Ustadz gak pernah ngerasakan sih, saya udah kenyang gitu loh, kerja pontang-panting, kejar sana, kejar sini. Kayak Fata Morgana tuh ngerasakan betul, sakitnya luar biasa. Saya pergi dari Kuala Lumpur ke Perak, perjalanan 3 jam, 4 jam. Sampai sana tak dapat duit. Tak dapat waktu, sorry. Tak dapat apa? Tak dapat waktu. Balik duit kosong, hampa, ngutang pula kan. Perut lapar. Karena udah dapat duit, malamnya subuh saya balik, tanya sama bunda tuh. Subuh balik langsung. Mampir berapa kali tuh, makan permen ya sepanjang jalan tuh. Nyemilnya permen. Hari ini Allah takdirkan rumah tuh jadi pusat oleh-oleh Nusantara. Tak berhenti-berhenti. La
haula wala quwata illa billah. Pontang panting, keringat tuh dibanting-banting, tulang tuh diperas-peras, saking dah kerja kerasnya. Jam 7 pagi sampai jam setengah 2 malam. Bukan kerja tuh. Apa namanya tuh? Kena kerja kan? Bukan kerja, kena kerja kan. La haula wala quwata illa billah. Sakit teman-teman. Badan kurus ceking. 48 kilo. Tidak sampai semen 1 sak. Badan saya setinggi begini, ya kan? Berat badan saya 48 kilo. Ini ayahnya hitam, badan kurus ceking. Ada tuh foto-foto, ada nggak nonton video-video lama saya tuh? Itu udah agak mendingan. Sebelumnya lama lebih kurus lagi. Ada foto saya yang saya sedekah akbar 2012 tuh. Saya nengok foto itu tuh, ya Allah, saya bilang. Segini badan aku dulu. Sekarang tumbang, tumbuh dan berkembang. Lebaran, ya Pak? Lebaran atau lebarin? Jama'allahu amrohu. Nah, saya dengan izin Allah teman-teman, hari ini duduk di masjid. Jam 8 orang baru mulai masuk kerja. Saya dengan izin Allah sudah selesai mimpin rapat. Sudah selesai ngasih direction. Sudah selesai ngasih arahan ini. Teman-teman kerjakan ini, ente sini. Nanti di handphone tuh bisa kasih instruksi. Nih kerjakan ini, kerjakan ini. Kasih voice note, gini. Saya ngerasakan betul berkahnya waktu. Dan saya tidak bisa paksa antum semuanya. Datang SMK. Saya bukan cari fans di SMK ini. Antum paksa diri antum sesuai dengan namanya SMK, subuh menggapai keberkahan. Kau mau enggak hidupmu penuh berkah? Kau mau enggak hidupmu dimudahkan? Kau mau enggak jama'allahu amrohu? Bangun subuh boy, jangan tidur habis subuh. Memang enak. Saya dengan izin Allah sudah ninggalkan tidur habis subuh itu dari tahun 99. Dari tahun berapa? 99. Saya termasuk orang yang sangat strict sama diri sendiri. Sangat ketat sama diri sendiri. Kita masih muda-muda 17 sampai 25 tuh kata Ayah John, 17 sampai 25 tuh jaga, jangan malas-malasan. Ini usia-usia rawan. Kita lewat dari 17 sampai 25 ini malas-malasan, santai-santai, toeng-toeng, ada makasih banyak lah. Jangan nak bercita-cita punya ini. Tapi kalau udah telanjur lewat Ustadz gimana? Oh enggak terlambat juga gitu. Betul kan, miliki skill, miliki ilmu, paham Quran. Kakak-kakak kata Ayah John kan bisa masak, punya keterampilan, punya ilmu. Jama'allahu amrohu. Allah kumpulkan semua urusan kita. Nanti buahnya antum panen. Makanya SMK ini, subuh menggapai keberkahan, itu diambil dari hadisnya Rasulullah juga. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Dan saya teman-teman sepanjang 2012 sampai 2022 tuh hampir tidak pernah ngelihat udara luar. Karena kan dalam masjid terus di waktu segini-segini nih. Tidak ada agenda saya tuh kayak orang-orang tuh apa? San Mori. Apa Gi? Jogging gitu tuh. Kadang-kadang ngusap dada juga, ya Allah Rabbi. Saya inilah joggingnya gitu. Dari 2012 ngawal. Antum kan bisa sambil dengarkan sambil gendong anak, ya. Sambil dengarkan sambil nyetrika baju. Dan saya ngerasakan betul buah dari jama'allahu amrohu. Jadi gini teman-teman, hari ini nih saya menceritakan sabda baginda Rasulullah ini benar adanya. Nggak usah cerita orang lain. Saya pribadi merasakan perubahan yang sangat drastis. Dulu saya ngerasa urusan saya tuh ribet, susah. Makanya kemarin kan MRB, Mr. B, mudah, ringan, bahagia. Inilah hadisnya. Ketemu sama siapa? Selesai. Oh, Masya Allah Ustadz, nanti gampang Ustadz, nanti saya bantu uruskan. Allahu Akbar, saya bilang makasih ya. Makasih bang, enggak apa Ustadz. Kan saya santri online Ustadz. Walah. Enggak tahu, enggak kenal. Tahu-tahu dia kenalkan diri. Dia pertama bang, pak. Begitu buka masuk, Ustadz rupanya ada. Nah Ustadz, nanti kita bantu Ustadz, kita uruskan. Saya bilang ini bukan karena saya Ustadz, bukan. Allah yang mudahkan, karena hadisnya gitu. Bukan cuma haknya Ustadz, antum pun berhak. Wawa tuh cerita juga. Pergi kemana-mana, nenteng barang. Tiba-tiba ada orang yang ngangkatkan barang. Sini bu, saya bawakan bu.
Nah, karena dengar cerita mama saya kena gitu kan, maka pernah saya satu hari itu jalan, nengok ibu-ibu, nenteng pakaian, nenteng barang gitulah. Banyak bawaannya kan, jalan lambat gitu, berat rupa barang yang ditenteng itu. Habis jenguk anaknya baru melahirkan. Lalu saya ingat mama saya kena tolong sama orang. Lalulah saya bilang bismillah. Ini cerita teman-teman ya. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan tuh ketika lagi safar. Langsung tangkap sini Bu, saya bantu bawakan Bu. Anak ini siapa? Jalan saya kan temankan, diam dia. Ada Bang Jerry di belakang saya kan jadi saksi tuh. Terus ibu itu nanya, "Adek ini kuliah?" "Ya Bu, kuliah." "Ngambil apa? Jurusan apa?" "Jurusan Pontianak Jakarta," saya bilang jurusannya. Terus saya ajak ngobrol. "Gimana Bu? Ini anak ibu." Dia cerita tentang anaknya. Saya habis jenguk anak saya. Terus saya bayangkan gitu. Oh beginilah orang tua tuh ya. Sesusah-susahnya pun dia gimana pun gitu ya. Tetap dia tuh anaknya tuh. Dia jenguk anaknya. Anaknya tuh di Padang apa di mana waktu itu lupa saya. Anaknya tuh di Padang habis melahirkan dia bawa oleh-oleh, bawakan makan. Saya nyiapkan bubur, nyiapkan makan untuk anak-anak saya. Gitulah kira-kira kalau nenek-nenek dapat cucu tuh gitu kira-kira ya. Sibuk pasti tuh. Jalan seorang, naik pesawat nenteng oleh-oleh. Sampai udah mau pamit, saya bilang, "Bunda saya pamit ya karena saya transit, pesawat saya naik ke atas lagi." Beliau ngambil bagasi, "Bisa kan kita ambilkan trolinya, kita naikkan, udah beres semuanya, udah ditenteng, udah ringan, baru kita lepaskan." "Jangan-jangan adik ini artis ya," kata dia. Bukan, bukan saya bilang. Saya anak mama saya bilang. Apa? Saya anaknya mama saya. Iya, saya bilang saya anak dari mama saya. Saya mau kasih tahu sama beliau. Saya nengok ibu tuh kayak saya nengok mama saya gitu. Mama saya sering cerita gitu kan. Kalau lagi di bandara di mana-mana kena tolong orang, kena tentengkan orang. Nah, aku harus jadi orang yang begitu gitu. Bantu bawakan tentengkan. Jangan-jangan adik ini artis ya. Nanti dia nengok saya dari atas sampai bawah. Apa sepatu yang saya pakai, sandal, sampai kacamata, sampai apa gitu kan. Tengok berkali-kali dia. Mau bilang ganteng tuh malu mungkin ya. Dia bilangnya artis. Yang tidak terima boleh keluar ya, pintu udah dibuka. Tengku tolong dibuka pintunya Tengku. Ada yang tidak terima. Ya Rab, jama'allahu amrahu, jama'allahu amrahu. Urusan antum dimudahkan, skripsi, jodoh, bisnis, usaha, Allah kumpulkan semuanya. Ngurus apa Ustaz? Mau ngurus ini? Alah Ustaz, dah. Sini. Ustaz, abang bagian apa? Saya bagian ini Ustaz, divisi yang ini ngurus ini. Oh alah. Benar apa bang tak pernah ngomong? Ustaz tak pernah nanya kata dia. Betul juga. Apa? Ustaz tak pernah nanya kata dia. Oh iya juga ya. Nanti biar saya ngurus. Kayak Bang siapa? Abang lupa. Dari Toli-Toli. Bang Ilham. Saya punya produk Ustaz di Toli-Toli. Barang-barang saya masih banyak. Tapi saya bingung. Gimana cara ngirimnya? Oh tenang. Saya bilang, kita punya bos kargo tuh. Berkah Kargo. Bang Fahmi sama Kak Emi. Kenalan ya sama beliau? Mau ngirim ke pun bisa bang. Ke alam nyata, alam maya, alam akhirat mungkin bisa juga beliau nih. Ya, kami mengirimkan ke semua alam gitu. Ya Bang Fahmi ya? Bisa kan Bang? Ke alam akhirat bisa kan? Oh bisa lah. Sedekah itu kan alam akhirat. Iya. Titip duit misal gitu. Titip makanan sama Bang Fahmi. Pandai ya dia dengan Kak Emi itu menyelesaikannya. Jadi es krim ya budak tuh. Ya kan? Jadi es krim ya Mami ya. Jadi es krim. Jadi nasi kotak. Jadi kue. Itu kirim kargonya ke alam akhirat. Kenalan sama beliau. Satu Indonesia. Saudara. Makanya saya bilang kalau antum kemana-mana niatnya silatur rahim. Oh saya mau deal-dealan bisnis. Janganlah. Kecil benar antum ke situ. Saya mau berobat. Saya mau meeting rapat lah. Ilah kecil benar niat antum. Niatnya apa? Silatur
Sambung saudara, ketemu keluarga. Jadi orang kalau tanya saya, dari mana bang? Habis silaturahim ketemu keluarga. Oh Ustaz, ada keluarga di sini? Ada keluarga di sini. Di mana-mana saya bilang ada keluarga saya. Ada keluarga, ada saudara. Ketemu saudara baru, ketemu keluarga baru. Itu niatnya. Ngapain dari Toli-Toli ke Pontianak? Silaturahim. Nambah saudara, nambah keluarga. Gitu. Mindsetnya tuh. Apa? Mindsetnya apa? Silatur, nambah saudara, nambah keluarga. Titik. Jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Nah, ini menarik. Yang tadi ja'ala faqrahu baina ainaihi, kemiskinan tuh di matanya. Maka nengoknya tuh nengok sampah, susah, menderita, nelongso, sakit, kesal, dongkol. Masalah semua yang ditengok. Tapi yang ini ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan itu ada di hatinya. Selesai sudah dia dengan titik cukupnya. Makan Ustaz, makan yang banyak. Nah, satu piring kecil sikit ya. 2, 3, 4 atau 5 kali 6 kali suap udah selesai. Pilih mau pakai yang apa? Mau pakai yang mana? Pilih. Allah kasih rasa cukup di dalam hatinya. Numpuk, genggam, tak kemana teman-teman. Mati kita, nyesal, benar-benar nyesal dunia akhirat. Yang digenggam tak sempat dinikmati. Maka ibu-ibu yang punya koleksi panci, kuali, tupperware dipakai. Tumpuk, nanti meninggal istri baru yang panen. Oh, sedekah akbar kata istri yang baru. Pernah dengar cerita saya yang itu kan? Si Wati sama ibu bos tuh. Si Wati ini kerani itu sekretaris, admin. Kerja lebih dari 30 tahun sama sebuah perusahaan. Bosnya yang perempuan nih pelitnya luar biasa, kedekut, bakhil, cap garam tuku gitulah. Ya kan? Jalan-jalan tak pernah, makan enak tak pernah, semua duit ditumpuk-tumpuk sampailah di angka tuh kalau tidak salah, kalau dikonvert ke rupiah kurang lebih, ini cerita di luar negeri ya, dikonvert ke rupiah tuh kurang lebih 40-an miliar. Berapa? Si kerani ini kerja lebih dari 30 tahun sudah. Jalan-jalan ke luar negeri tidak pernah, kasih insentif sama karyawan tidak pernah, pokoknya pelit, kedekut, bakhil, cap garam tuku lah. Sampili karyang. Nah, kata orang awak tuh sampili karyang. Oh lama genggamnya tuh luar biasa. Kalau kata orang Sambas, orang kita nekwan saya dulu, genggam ya. Genggam tuh langsung gini ah. Kalau bahasa Pontianaknya masin, apa? Bahasa Pontianaknya apa? Masin. Garam tuh masin, asin rasanya. Masin tuh menunjukkan orang pelit. Kalau kata orang Bugis, seke. Kalau kata orang Eropa, cere. Tak ada bagus-bagusnya namanya. Indonesia mustahil cere, gitulah ya. Dapat Indonesia berbagi kan. Engken berajut, itu bahasa mana tuh? Seke itu bahasa Bugis. Jadi teman-teman, sampai mana tadi kita ngomong? Seke, genggam. Kalau udah pelit, kedekut, bakhil teman-teman, ya Allah Rabbi, dia sendiri tak bisa menikmatinya. Nah ini Allah kasih rasa teman-teman, ja'ala ghinahu fi qalbi. Rasa kaya itu, mental kaya tadi itu Allah simpan di dalam hatinya. Sehingga mentalnya tadi keberlimpahan tadi saya bilang. Apa keberlimpahan? Secara jumlah, kualitas, dan manfaat. Medit, rangka bahasa, sampili karyang, ceke, medit ngopet, alamak. Jelek enggak bahasanya nih. Bedangki. Nggak ada yang bagus ya kalimatnya. Kalau bahasa Minang ya sampili.
Saya belajar waktu ke Minang kemarin. Sampili Karyang. Pelit kedekul. Ada lagi namanya tengkok bolong kata orang. Tengkok apa nih? Tengkok cekong. Ada orang tuh yang lehernya tuh katanya masuk ke dalam. Nah itu pelit katanya. Coba cek. Gurau. Lanjut ceritanya Ustaz. Iya sabar. Jamaah nih sabaran. SLTP sudahlah lemah terburu-buru pula. Iya, tergesa-gesa pula. Apa SLTP? Sudahlah lemah tergesa-gesa pula. Getah basah. Oh, ada istilah Palembang ya. Bukan Palembang ya, Plembang. Nah, kalau orang yang asli itu tahu tuh tengkok belobang Ustadz. Nah, ya. Keminting lalu. Nah, belobang tengkoknya. Ya, ceritanya ibu ini nih kedekut, bakhil, koret, seke, gitulah. 30 tahun si kerani ini kerja sama dia, tidak pernah dapat hadiah apapun, insentif apa gitu, tak ada. Dah, singkat cerita ibu ini meninggal mendadak, serangan jantung. Bos yang laki-laki masih hidup. Tahu-tahu karena bos nih nengok perusahaannya nih besar, dia carilah orang yang kira-kira bisa bantu lanjutkan. Nah, qadarullah Allah punya skenario. Bos memilih si kerani tadi nih, si perempuan tadi ini, dinikahilah sama dia. Apa kata si pembantu kerani ini yang tadi nih, admin ini, staf admin ini, dia bilang dulu saya kira saya kerja untuk ibu selama 30 tahun. Ternyata ibu kerja untuk saya, katanya. Loh, semua harta jadi punya dia sekarang. Iya. Hai engkau yang hobi menumpuk-numpuk barang. Hai engkau yang hobi numpuk-numpuk. Tahukah engkau bahwasanya engkau tumpuk-tumpuk itu akan jadi milik orang lain? Kau pikir kau kerja untuk dirimu? No, kau kerja untuk orang lain. Kalau kau geser itu jadi milikmu. Apa kata si admin tadi? Saya pikir selama 30 tahun saya kerja untuk ibu. Ternyata ibu yang kerja untuk saya. Dia yang nikmati. Akhirnya jalan-jalan ke luar negeri sama bapak, ya kan? Iya, duit 40 M. Dia beli ini. Wah, orang ini nanya pula, suami admin itu kemana Ustadz? Nikah sama adminnya. Ini cerita dari luar negeri. Happy ending katanya buat laki-laki. Buat bapak-bapaknya happy ending. Betul lah si admin, iyalah. Sengsara membawa nikmat. Maka sabar-sabar ya. Menangis arwah tuh. Aku yang numpuk-numpuk. Aku makan ikan asin, sekarang dia makan ikan arwana, kata dia. Kau hobi numpuk, geser, pakai 2-3 kali selesai, cuci, geser, gitu, terima, kasih, terima. Coba rasakan sensasi itu, coba. Jangan antum kasih ke saya gitu, antum kasih ke orang yang lain yang jauh lebih susah, lebih. Coba antum. Coba. Walah, bang kemarin saya nengok ada buruh begini-begini, sendalnya putus-putus bang, saya belikan dia sandal. Ah gitu loh cara antum berpikir tuh. Ingat tadi kata kuncinya, aku bisa ngasih apa. Dah ini akan tetap jadi jiping lantana lulbiro ini kalau antum masih berpikir aku bisa dapat apa. Tapi kalau antum bisa ngasih apa, aku ngasih apa, itu akan muncul. Antum akan naik ke permukaan, antum akan diangkat derajatnya sama Allah setinggi-tingginya.
Duit antum tak ada nomor serinya. Tidak masuk akal. Coba bilang. Tapi masuk rekening. Oke? Tidak punya penghasilan tetap. Coba bilang. Tapi tetap berpenghasilan. Takbir. Langsung temenung. Ustadz nyaman ngomong. Wow. Latte bos, latte. Tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Coba. Beda. Nah, yang terakhir ada kalimat atatsud dunya wahiyya ragimah. Ini yang paling saya suka. Inilah part yang paling saya suka dari hadis ini. Maka sampai saya bilang ini tempel, saya bingkai, saya figura, saya simpan di ruang tamu saya. Asal saya duduk, sempat saya duduk sebentar gitu kan, saya tengok hadis itu. Oke, obsesi. Akhirat. Otaknya harus akhirat, jangan orientasinya dunia. Apa bekal aku? GSM golek sangu mati. Aku punya bekal apa nih? Golek sangu mati. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kalau tadi tuh walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu. Allah tidak akan kasih dari dunia kecuali yang memang haknya. Ya kalau sepatu tuh ya kanan sama kiri gitu-gitulah rasanya. Tapi secara kualitas, secara manfaat, sepatu antum ya biasa saja gitu. Secara kualitas, secara manfaat, secara fungsi, ya begitu-begitu aja mobil antum gitu loh. Hanya dipakai kerja, bawa anak, bawa istri. Nggak ada tuh manfaat lebih dari mobil antum tuh. Entah bawa anak yatim ke, mobil antum bisa bawa snack untuk makan-makan ke, kompor di rumah antum hanya untuk masak antum sendiri. Itu loh namanya walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalahu. Kau dikasih kompor sama Allah, tapi kau sendiri cuma masak untuk dirimu saja. Kau punya motor, ya motormu hanya untuk bawa dirimu saja, tidak pernah difungsikan untuk orang lain. Itu yang saya bilang tadi, keberlimpahan. Bawa beras, bawa anak yatim, bawa makanan, handphonemu bisa jadi kemaslahatan untuk nyemangatin orang. Instastory-nya itu bikin orang tuh semangat untuk ngejar akhirat. Nah itu loh. Dan ending dari ayat ini ya Allah, ending dari hadis ini sangat membahagiakan. Wa atatsud dunya wa hiya raghimah. Dunia datang dalam keadaan hina. Waduh, menyenangkan sekali ini. Menyenangkan sekali. Orang kejar-kejar dunia, antum dikejar-kejar sama dunia. Allahu Akbar. Antum tidak pengen, tidak mau barang itu. Tapi barang itu maksa, milikilah aku, ambil aku. Aku tidak mau, tidak selera, udah tidak level. Strawberry, mangga, apel, sorry, nggak level. Strawberry, mangga, apel, tukang jus ya. Strawberry, mangga, apel, saya tukang jus gitu. Antum tidak pengen barang-barang itu dan tidak ada rasa gitu. Tapi barang itu diantarkan ke antum. Dulu saya berpikir, masa iya sih benda gini? Tapi hari dengan izin Allah, benda ini kejadian. Saya ngalami itu. Nengok barang-barang itu. Mata uang yang tadinya rupiah, cash, transfer, mata uangnya beda. Ada yang dolar Singapura, ada yang dolar Amerika, ada yang dinar. Ada yang emas batangan, ada yang cek. Benda-benda yang saya tidak pernah tengok sebelumnya. Dikasih orang amplop, tipis amplopnya. Mental duit cash kan, sepo. Sepo. Rumah besar. Biasa nih setan. Dan saya akui itu. Rumah besar. Masih amplop tipis ya. Tak saya buka. Karena kan berharap tebal, otaknya masih rupiah kan. Namanya orang sepo, 2016, 2017 gitulah. Rumah orang kaya,
Saya enggak berpikir juga dikasih amplop, enggak. Kan suruh ceramah mendadak kan, ceramah ngomong selesai. Begitu selesai ceramah, dikasih amplop. Hadiah Ustadz, untuk Ustadz sekeluarga. Oh iya, makasih. Tidak, saya buka-buka. Karena dirasa gini ya, tipis. Ceramah cuma setengah jam, ya kan ngobrol-ngobrol segitu. Ya udahlah. Sampai balik Pontianak tadi buka-buka. Ini namanya saya mengakui kebodohan saya ya. Bukan cerita orang lain, saya cerita saya sendiri. Begitu buka, Masya Allah, dolar Singapura, $1.000. Nah, hitung, mulai ngitung. Berarti kalau $1.000 Singapura, selembar, tapi 10 juta Pak Long. Saya nak gile enggak? Tandaan tahu aku. Maka sekarang kalau dapat amplop yang tipis-tipis tuh, antum harus prasangka baik sama Allah. Duit monopoli rupanya. Ada apa latihan, ya kan? Ya, saya nengok beberapa orang oknum tidak semua gitu. Ya, mak ribu jak. Cemana Allah mau kasih lebih besar, antum dikasih yang kecil, antum tidak hargai. Allah tuh lagi ngetes antum dengan duit 5.000, 1.000, 10.000. Antum tidak hargai yang kecil-kecil. Maka tanya sama Fayad, duit receh di rumah boleh enggak ditabur-taburkan? Dikumpul-kumpulkan semuanya. Ini tidak ada ceritanya duit receh disapu gitu, tidak ada. Tak boleh. Saya punya beberapa tempat celengan tuh. Abang kakak latih ya, supaya nanti dunia datang dalam keadaan hina. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah hadirkan dunia kepada kita dalam keadaan dunia itu hina. Begitu datang dunia itu teman-teman, cepat-cepat geser. Kalau enggak nanti kau diinjak-injak sama dunia. Saya ulang sekali lagi. Begitu dunia itu mulai datang, cepat-cepat supaya kau tidak diinjak-injak sama dunia. Sekali aja kau kasih ruang dia masuk ke hatimu, wah habis. Pulasnya ente, habis. Bawa belum lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kaki kau 2, betul. Tapi kaki orang banyak. Ya kan? Tanganmu 2, yang pakai jam cuma 1. Ya kan? Tapi tangan orang lain yang belum punya jam banyak, belikan. Grosirnya ada di Pasar Tengah, belakang Bank Kalbar tuh ada toko Nusa Indah, bukan Nusa Indah, Kapuas besar. Antum ke sana, itu grosiran jam tangan, kacamata, barang-barang semua ada sana. Pergi ke sana, beli. Yang tidak pernah nanti minta antarkan sama Bang Armoyo. Itu tour guide terbaik sepanjang masa itu untuk Pontianak dan sekitarnya. Mau yang surga sampai mirip-mirip neraka gitu ada tuh. Tanya ya sama beliau, insya Allah beliau tahu ya. Mana Bang Armoyo mana? Yang bukan orang Pontianak nih. Tanya, Bang Moyo, itu Bang Moyo. Ya, tanya sama Bang Moyo, Bang, tunjukkan saya Bang yang disebut Ustadz tadi Bang. Jadi kalau antum ke Pontianak, pergi ke sana. Kita nih, jangan cuma di sini ya, silaturahim jalan, lihat. Tapi yang surga-surga ya, jangan yang neraka-neraka jangan. Bang Moyo yang itu jangan bawa ya Bang Moyo ya. Sedang-sedang nggak Bang? Budak-budak nih hafal 30 juz Bang. Siang ini tur jalan ke Kapuas besar. Jadi lihat kacamata, jam tangan. Cari sana tuh. Niatnya apa? Geser. Otaknya aku bisa ngasih apa? Kan ada caranya teman-teman. Kalau beli di pasar mahal. Beli di pasar-pasar misalnya di Serdam sini ini dia udah jual harga konsumen. Antum pergi ke grosir. Ya kan? Beli, ada duit lebih nih, ada budget misalnya 200.000. Bisa dapat apa ya kira-kira yang banyak ya?
Kak berapa nih kak? Ah ini kalau beli 1 lusin bang, jadinya 7.400, bisa kurang nggak? Bisa lah bang, 5.000 lah bang. Nah, beli berapa? Geser. Saya dulu tuh mulainya beli sendal untuk wudhu tuh kan 10 juta harganya tuh. Sendal wudhu tuh berapa harganya? Saking lah mahalnya kan orang nggak mampu beli semuanya. Coba tengok yang gantung pisang hari Jumat dengan yang makan pisang banyak mana? Berapa miliar harga pisang setandan? Haula wala quwata illa billah. Maka kalau masjid-masjid lain tuh ngasih pisang, ya kan? Ya kan? Ngasih pisang, antum makan pisang, antum berpikirnya aku ngasih pisang berapa tandan gitu. Apa namanya pisang apa sih yang biasa digantung-gantung orang tuh Bang Abu? Pisang Singapura, pisang hotel ya istilahnya kan. Yang setandan tuh berapa Pak Long? 14.000 paling. Hah? 30 udah sekarang? Ah, yang tahu harga nih yang pernah beli, yang tak tahu nih tahu makan ya biasanya. 30-an dah sekarang ya, naik dah ya? Oh, alhamdulillah lah, berkah berarti. Nah, jadi yang segitu standar-standar itu atau letak. Nah, Munzalan berpikir, kalau ngasih pisang, Munzalan biasa, dah kasih makan siang. Fraza, Prasmanan Zeriko Aza. Nah, tak ada beliau nih. Masya Allah, tabarakallah. Sesekali kasih pisang berangan gitu, wah, Sultan. 14.000 setandan kan? 25 sekali. Tidak ada kita ya. Setandan sesisir. Sesisir 25.000, 30.000. Antum cari pasar-pasar grosir tuh. Niatkan bangun silaturahim. Kakak ini jualan apa kak? Bisa minta nomor handphone kak? Ada kartu nama, Instagramnya apa? Saya tuh gitu kalau belanja sama orang tuh. Dimanapun saya pergi. Sampai hari ini. Asal ketemu sama orang, kakak ada Instagramnya kak, ada Facebooknya, ada akun apa jualannya. Pegang, simpan nomornya. Kakak, sekarang ada Menteri Siaulayau kan? Nah, Menteri Siaulayau lah yang pegang semua datanya. Bal, kau simpan nomornya bal. Save bal. Ada ini. Ada apa-apa tinggal pesan, order, by WA, order. Wih. Ini anak ayah nih. Anak-anak ayah udah datang. Ini anak ayah ini doanya panjang ini. Amin. Amin. Kasih ya Ustaz Fatih. Ustaz Fatih nih. Jadi teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah kasih dunia datang dalam keadaan hina. Ya, dunia datang dalam keadaan mungkin enggak? Bisa terjadi? Sangat. Ada rumusnya. Maka abang kakak ayah bunda yang baik, mudah-mudahan ini bisa jadi kebaikan. Ini bisa jadi kemaslahatan. Materi hari ini jangan jadi jiping. Tanya sama Bang Moyo, mana tadi yang disebut Ustadz, saya mau coba survei ke sana. Bawa duit 100.000, 200.000. Jadi apa nih? Oke? Sip. Kalau belum punya juga duitnya, ya sudah, nengok ya lah dulu. Oh, tahu tempat. Saya tuh teman-teman saking pengen ngapal tuh, saya foto, share location pakai WA. Sewaktu-waktu nanti aku mau pergi seorang, aku akan ini. Gitu mentalnya tuh. Aku bisa ngasih apa? Supaya datang dunia dalam keadaan hina. Terima kasih banyak abang kakak. Salaman sama sebelahnya bilang, semoga Allah datangkan dunia dalam keadaan hina untuk kita. Coba ulang lagi. Semoga Allah datangkan dunia dalam keadaan hina di bawah telapak kaki kita. Sini. Dunia itu di mana? Di bawah telapak kaki. Jangan di hati. Dunia di mana? Di bawah telapak kaki. Dunia datang dalam keadaan hina di bawah telapak kaki kita. Bilang, tepuk telapak kakinya. Ya Allah, jadikanlah dunia datang dalam keadaan hina di bawah telapak kaki saya. Antum kita bergurau ke? Kalau saya sangat serius doain tadi.
Serius saya, benar. Sepatu tuh di kaki, jangan di hati. Sepatu mahal pun harga belas-belas juta, puluh-puluh juta, di kaki juga letaknya. Antum mau pakai sepatu di hidung? Ya, letakkan dunia di kaki. Ya Allah, jadikan dunia datang dalam keadaan hina di bawah telapak kaki hamba. Bismillah. Oke? Sip? Supaya tak ada rasa kita sama dunia ini, biar kita nih sama Allah ya, sama Allah ya. Pakai baju mahal gitu gayanya, pakai baju murah gitu gak? Duduk lesehan ngelampar gitu. Duduk di atas ini, naik Garuda, naik Lion, naik apa sama ya, tidur tetap bismikallahumma ahya bismikamu. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga Allah datangkan dunia dalam keadaan hina untuk kita semuanya. Semoga Allah datangkan dunia dalam keadaan hina. Semoga Allah datangkan dunia dalam keadaan hina. Atatsu dunya wahiyya ragimah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.